Masjid Saka Tunggal Taman Sari, Yogyakarta diresmikan oleh Sri Paduka Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada Rabu Pon 28 Februari 1973 pada pukul 8 waktu setempat. Sebelum nama ini dipilih, sebelumnya juga ada nama-nama usulan seperti Araudlah, Amanah, atau Soko Siji. Namun, akhirnya Sri Sultan lebih memilih nama Saka Tunggal. Nama Saka Tunggal diambil dari satu tiang utama atau Saka Guru yang menjadi ciri khas masjid ini. Masjid ini dirancang oleh Bapak Raden Ngabehi Minto Budoyo, terletak di Kampung Taman Sari, Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Lebih tepatnya dekat dengan Istana Air Taman Sari. Pintu masuk masjid disebut dengan gapura yang berasal dari kata bahasa Arab yakni grofuron yang berarti pintu ampunan. Sebaliknya, pintu masuk selain masjid disebut dengan regol. Serambi masjid ini didominasi oleh kayu dengan panjang 16 meter dan lebar 8 meter. Serambi ini berbentuk joglo, memiliki 4 tiang utama dan 10 tiang tepi yang berdiri kokoh di atas umpak berornamen Padma. Atap serambi berbentuk limasan dengan penutup berbahan asbes, disangga oleh usuk kayu yang tampak seperti jaring-jaring payung, memberikan kesan tradisional khas Jawa. Selanjutnya adalah mimbar. Mimbar merupakan tempat khotib menyampaikan khutbah, pengajian, dan acara keagamaan lainnya. Tiang tunggal menjadi ikon masjid ini. Berbeda dengan masjid lainnya memiliki 4 Saka Guru, masjid ini hanya memiliki 1 tiang utama. Selanjutnya adalah mihrab. Mihrab ini adalah tempat imam memimpin sholat berjamaah, terletak di dinding bagian barat sebagai penanda arah kiblat. Kita berada di ruang utama dari Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal sendiri berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 x 10 meter. Di sini dikelilingi dengan dinding dengan 2 pintu dari serambi kanan, 1 pintu ke serambi kiri. Tidak lupa juga dengan jendela buat ventilasi udara. Area sholat Masjid Saka Tunggal sendiri seperti biasanya dibagi menjadi 2, area depan buat jamaah laki-laki, area belakang ini buat jamaah perempuan. Lalu ruangan ini sendiri dirancang untuk senyaman mungkin dan memiliki ventilasi udara yang memadai. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ornamen-ornamen yang ada di Masjid Saka Tunggal, khususnya pada Saka Guru ini. Yang pertama ada peraba namanya, di bagian bawah dan di bagian atas. Ini berbentuk menyerupai daun atau gunungan yang sederhana pada seni wayang. Ini melambangkan simbol kehidupan dan pertumbuhan yang mengingatkan kita kepada keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua ada mezan namanya. Ini berbentuk nisan yang hanya ada di bagian timur dan barat Masjid Saka Tunggal ini. Ini melambangkan akan kematian. Ini mengingatkan kita akan hakikat hidup dan mati. Dan yang ketiga ada di bagian atas sana yang berbentuk segitiga sama kaki, itu melambangkan keseimbangan dan kesempurnaan yang menggambarkan kedamaian pada hidup ini. Ornamen Padma terdapat pada diumpak tiang suku tunggal. Stilasi huruf Arab mim, ha, mim, dal membentuk nama Muhammad. Ornamen ini menunjukkan pengaruh besar Islam terhadap desainnya. Ornamen satam berbentuk bujur sangkar dengan hiasan dedaunan atau bebungaan, tidak diberi warna, menonjolkan tekstur